Bapak-bapak jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berkumpul membuat taman-taman surga insyaallah. Berkumpulnya kita untuk menuntut ilmu disebut Allah dengan taman-taman surga. Alhamdulillah, biasanya kita pengajian atau mengaji itu ba'da subuh. Tetapi seperti yang kita sepakati para jamaah, ghirah atau semangatnya untuk menuntut ilmu ternyata semakin besar, sehingga diperlukan kembali untuk kita lebih bagaimana caranya menuntut ilmu. Maka dari itu, dengan semangat itu kita tambah. Setelah kita mendengar dari al-ustadz kita yang telah banyak memberikan ceramahnya di masjid ini, ada 3 ilmu yang wajib dituntut. Yang pertama ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan akhlak. Ilmu tauhid insyaallah ba'da subuh semalam sudah kita tuntut, sudah kita timba ilmunya dari ustaz kita. Nah, hari ini insyaallah kita akan menuntut ilmu wajib yang kedua, yaitu ilmu fiqih. Ini adalah pertama kali atau perdana kita lakukan, dan insyaallah ini akan istiqomah setiap minggunya, Buya ya. Setiap hari Senin malam Selasa dengan kajian fikih ya, dengan kajian fikih, fokus kita ke fikih. Jadi nanti runut dari hal-hal yang paling mendasar sampai nanti sesuai dengan tingkatan-tingkatannya ilmu kita, kaji kita tambah terus menerus. Insyaallah kajian kita ini akan dibawakan oleh al-ustadz kita, guru kita, kalau saya menyebutnya Buya Dr. Andes Basyaruddin Lubis. Sudah tidak asing lagi, sudah tidak asing lagi. Kenapa? Karena memang sudah sering mengisi di masjid kita, dimulai dari bulan Ramadan yang lalu, kemudian setiap Jumat, dan insyaallah kita eratkan lagi kajian kita itu dengan pengajian Senin malam. Insyaallah itu tiap minggunya akan kita lakukan. Dan kemudian tidak hanya sampai maghrib atau ba'da maghrib isya habis, kita akan buat sesi tanya jawab bebas, Bu ya. Tanya jawab bebas ini maksudnya apa yang dirasakan atau apa yang mengganjal di hati, bertanya-tanya selama ini, melihat orang kenapa begini, mendengar sesuatu apa betul begitu. Jadi tidak terkhusus kepada satu pembahasan, tapi bebas, meluas insyaallah. Itu setelah ba'da isya nanti kita lakukan. Maka dari itu sudah bisalah kita persiapkan, kita ingat-ingat kira-kira apa yang tidak kita ketahui atau masih ragu kita. Dan insyaallah itu nanti kita tanyakan kepada guru kita, dan dengan izin Allah akan dijawab dengan sebaik-baiknya insyaallah. Maka dari itu ini luar biasa
manfaatnya. Jadi korbankanlah waktu kita sejenak. Jadi kalau hari ini masih ada yang belum makan malam, ya kan? Nah, ini mujahadahnya, ini pengorbanan, ini perjuangan, ya kan? Nah, minggu depan, nah udah kita persiapkan dia, kan gitu. Jadi insya Allah sudah diatur, di manajemen dengan baik. Buya, itu saja pengantar dari kami, karena ini perdana. Paling tidak perlu kami sampaikan kepada jamaah bagaimana paling tidak tata tertib kita. Dan satu hal yang penting, bahwa guru kita ini orangnya sangat luas, artinya tidak terlalu formal-formal kali, ya. Kalau Ustaz di tengah-tengah penyampaian kemudian ada yang angkat tangan, boleh Ustaz ya? Boleh Buya ya? Jadi kan biasa itu kan, kalau guru nerangkan langsung angkat tangan, tentunya dengan adab, ya, dengan adab yang baik, insya Allah juga akan ditanggapi. Jadi tidak monoton, insya Allah. Kita buat ngaji itu bagaimana seenak mungkin. Kalau bisa ngaji enggak membuat kita tidur, ya, karena dulu pernah itu ada ustadz menyarankan atau memberikan resep kepada jamaahnya yang enggak bisa tidur, payah tidur malam, kemudian dibilang ustadznya, ikut kau ngaji sama aku, insya Allah kau tidur, gitu. Ternyata betul, baru 1 menit disampaikan tertidur dia, Bu, ya. Itu karena mungkin dia bosan, ya kan, dia tidur. Alhamdulillah, jamaah kita sudah hadir semua, insya Allah. Untuk perdana ini guru kita menyampaikan akan ada penyampaian motivasi pentingnya menuntut ilmu terlebih dahulu, Bu, ya, supaya kita dudukkan dulu pemahaman kita nuntut ilmu itu apa pentingnya, kemudian nanti mungkin disampaikan apakah ada dalilnya dan lain sebagainya. Insya Allah kita dengarkan. Kepada Buya kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Jadi saya ada di bapaknya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi yunabi'ul uluma wal hikam. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati bapak-bapak, orang-orang tua, para sesepuh di kampung kita tercinta ini, teristimewa tentunya kepada badan kenaziran masjid kita, Masjid Al-Ikhlas ini. Bahkan secara spesifik ini pembina dan guru kita di sini, yaitu Ananda, Ustadz kita di sini, alhamdulillah. Pengarah acara kita di sini dalam segala bentuk kegiatan. Namanya pun betul-betul orang Arab, orang Arab betul namanya ini, Habdil Ikhwan. Alhamdulillah, secara menyeluruh kita ini jemaah Masjid Al-Ikhlas yang telah mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikianlah tadi sudah disampaikan arahan oleh guru kita, pengurus masjid kita ini, tentang bagaimana kita memerlukan perubahan pola di dalam rangka bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan pada hakikatnya. Memang tanpa perubahan gak akan ada kemajuan. Harus siap kita mengadakan perubahan. Setidaknya berubah mengaji subuh menjadi malam Selasa, kan sudah perubahan juga kan. Jadi ini kesepakatan kita. Kalau saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas perhatian ini kepada saya untuk hadir sekaligus bersilaturahmi di masjid kita ini, memperluas, memperkembang silaturahmi sehingga kita saling kenal mengenal nanti lebih dekat. Apalagi saya dengar setiap malam Selasa ini ya, kecuali ada halangan kan begitu. Jadi saya turutkan terima kasih atas perhatian seluruh jemaah yang mengarahkan kepada saya. Kebetulan malam Selasa saya sekarang kosong, saya berhenti dari pengajian, terlalu jauh saya rasa dari rumah. Malam Selasa saya biasanya di Ring Road sana Pak, jadi terlalu jauh saya rasa Pak. Kadang ada yang ngantar, kadang enggak. Jadi kalau enggak ada yang ngantar, naik kereta lah saya sendiri. Riskan kita usia 69 ini naik kereta malam Pak. Tapi begitupun, alhamdulillah semangat saya masih rasanya bisa mengikuti bapak-bapak yang lebih mudah dari saya. Apalagi karena Morambe ini hanyalah tetangga bagi saya. Saya dekatnya dari sini Pak. Saya tinggal di Jalan Medan Deli Tua, tepatnya di Sukamakmur sana. Kalau kita dari Medan, Sukamakmur baru dapat, baru Kede Durian, baru Mekarsari, baru Deli Tua. Jadi saya dekat dengan Medan. Rumah saya pun hanya 6 rumah jaraknya dengan Medan. Jadi dekatnya saya rasa datang kemari. Dan saya coba tadi cuman 13 menit dari rumah tadi saya. Udah mengaji tadi di masjid Nurul Burhanuddin, saya lewat, oh ini pas lah ini. Alhamdulillah sampailah di sini. Hayya 'alas shalah. Udah sampai saya di sini alhamdulillah. Demikianlah Pak sebagai awal. Nama saya tadi sudah disebutkan oleh saudara kita, guru kita. Dan tempat tinggal saya tadi itulah di Gang Sentosa, Jalan Medan Deli Tua. Dan kebetulan berkenalan pun dengan Anda ini dulu. Mula-mula dibilang di dunia maya, tidaklah pula, tapi dilanjutkan melalui dunia maya, kan begitu, melalui medsos dilanjutkan. Awalnya perkenalan kami dengan guru kita ini di Hotel Saka, karena kebetulan Dinas Pertanian Deli Serdang membimbing 60 juru sembelih setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sudah 4 tahun saya itu membimbing itu, setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, menyembelih kurban, juru sembelih kurban. Cuman tahun ini ditiadakan karena Covid ini. Banyak kali rugi kita karena Covid ini. Ini sampai sekarang belum datang pemberitahuan orang itu. Biasanya sebulan sebelum Hari Raya Idul Adha sudah di Hotel Saka kami itu 1 malam. Pembimbingnya dari agamanya saya dan juru sembelihnya, baru dari kesehatan dan ketetapan hewan itu dari dokter hewan dinas provinsi, dinas pertanian provinsi. Nginap kami sana 1 malam biasanya itu ya. Jadi inilah titik perkenalan dengan guru kita ini, sehingga saya pun sampai di sini alhamdulillah. Jadi saya mungkin saya ini tidak sehebat yang Bapak pandang ini ya, tapi mungkin juga ada juga nanti yang akan saya jelaskan yang menyangkut dengan hal-hal yang mungkin saja belum pernah Bapak dengar, tapi secara umum semua sudah dengar, lebih-lebih garis besarnya. Nah, oleh karena itu sebagai arahan saya,
Mari kita ini nanti berbincang-bincang. Saya arahkan dulu beberapa menit, kita buka sesi tanya jawab, pendalaman, bila perlu diperdalam sampai ke sumber, insyaallah. Dan malam ini saya belum bawa kitab. Bisa saya bawa kitab, Pak? Nah, saya pandang malam ini pembukaan dulu, kita berbincang-bincang mengenai bagaimana kita menuntut ilmu ini. Ini dulu, Pak. Memang sudah puluhan tahun kita merdeka, tingkat pendidikan sampai sekarang ini belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Masih kalah negara kita ini pendidikannya dengan Korea, apalagi Jepang. Dulu Malaysia itu di bawah kita. Saya sudah 2 kali ke Malaysia, 2 kali ke Brunei, studi banding. Di tahun 70-an banyak guru-guru Indonesia, saya dulu waktu saya aktif ditawarkan mengajar ke Malaysia, kontrak 1 tahun, tapi tidak bisa, saya meninggalkan keluarga, saya tidak ikut. Kurangnya guru di Malaysia, kurang kualitas, kurang orang. 80-an, Pak. 2000-an, Pak, kalah kita dari Malaysia. Pernah negara kita ini tingkat pendidikannya ranking ke 113 dunia, Pak. Bukan main. Padahal kita udah berapa puluh tahun merdeka. Di mana salahnya ini? Ini sebetulnya perlu pemerintah kita koreksi diri. Kalah kita. Sehingga kebetulan saya juga pensiun dari guru SMA Negeri 13 saya dulu, Pak, di dekat kanal sana. Saya pensiun dari situ tahun 2011. Udah banyaklah asam garam yang dikecap di dunia pendidikan ini. Kenapa saya singgung dunia pendidikan? Begini, Pak, coba kita lihat anak-anak kita. Anak kita masuk SD, nggak usah kita kaji dulu TK. TK itu baru namanya bermain, belum pendidikan, itu bermain ya, Pak. Anak kita di SD, Pak, belajar agama cuman 2 kali 40 menit sekali seminggu, 4 kali sebulan. Itulah pelajaran agama. SMP naik sikit, 2 kali 45 menit seminggu, kira tadi 40, ini 45. SMA pun begitu, sekali seminggunya belajar agama anak kita di SD, di SMP, SMA. Tamat di SMA, Pak, wah, apalagi agak putih sedikit kalau perempuan sudah dipinang orang, merit lah dia, tamat. Setelah menikah tak sempat lagi belajar. Pertanyaan, berapalah ilmunya dengan pelajaran yang 80 menit atau 90 menit sekali seminggu? Itu sekolah umum. Kalau anak kita ke sanawiyah ala pesantren, insyaallah beliau ini di sanawiyah ini dulu dan aliyah, makanya beda dengan umum. Tapi coba sanawiyah negeri ala departemen agama, itu dalam 1 bulan itu 45 jam pelajaran, cuman 8 jam agama, lainnya umum. Ya kan? Agama di sanawiyah, fikih, akidah, akhlak, bahasa Arab, cuman ini jamnya. Fikih 2, akidah, akhlak 2, bahasa Arab 2, cuman ini belajar bahasa Arab. Makanya ilmu agama anak-anak kita, bahkan termasuk kita mungkin, inilah dasar
dipatahlah lanjutan pendidikan ini, diputus karena merit setelah tamat SMA. Oleh karena itu tidak mungkin bertambah ilmu lagi kalau tidak ada pengajian seperti ini. Kapan lagi Pak dengar-dengar ceramah? Berapalah itu? Ini masalah. Pola ini belum bisa dirubah oleh pemerintah kita. Gak usah lagi kita kaji politik Pak ya, ini kaji agama aja kita dulu. Makanya zaman sekarang Pak, banyak kali permasalahan-permasalahan keagamaan. Yang paling sensitif masalah bagi harta, ilmu faraid. Ditambah guru yang memahami ilmu faraid pun, yang akan mengajar ilmu faraid makin langka. Di Deli Tua cuman 2 orang kami yang memahami itu. Baru menyangkut masalah pernikahan, ini pun masalah ini disinyalir banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pernikahan. Ketidakpahaman calon itu dan walinya tentang hukum munakahat. Banyak terjadi pernikahan-pernikahan yang batal diteliti kembali, balik dinikahkan, banyak terjadi. Bahkan banyak kepala-kepala kua pun yang terjebak mencatat pernikahan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Ini masalah besar bagi kita. Penyebabnya apa? Ilmu. Jadi tidak bisa dipungkiri Pak. Pantas dibilang Nabi kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Ya, dari buayan pun sudah belajar kita Pak, cuman namanya sosialisasi. Kalau enggak mana tahu pandai kita menetek kan begitu kan. Netek itu pun diajari itu Pak. Cuman praktek langsung kan begitu ya. Dari buaya, artinya tidak ada tamatnya belajar. Saya sendiri sampai sekarang belajar Pak, karena berkembang zaman. Tidak cukup ilmu yang saya dapat dulu di perkuliahan dan pengalaman di lapangan, tidak cukup menjawabnya. Paksa belajar, kadang buntu, terpaksa saya pikir majelis ulama provinsi. Dan ada kawan berdiskusi, tanya sama kawan ini bisa, awak pun tidak bisa jawab, bapaknya nggak bisa, apalagi saya, kata dia. Paksa pergi provinsi karena ini saya, guru-guru saya kan begitu. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Apalagi perkembangan zaman ini, tuntutan peningkatan ilmu pengetahuan semakin tinggi, kasus-kasus yang dijawab banyak, berubah zaman, berubah kemajuan. Tentu hukum Islam itu harus bisa menjawab semua tantangan itu. Jadi kita tidak cukup dalam itu. Bapak-bapak sekalian, jadi malam hari ini saya berikan arahan dulu kepada bapak-bapak. Saya berharap mari tetap kita laksanakan pengajian di sini walaupun tidak saya terus-menerus itu. Saya sesekali aja maunya. Yang lebih muda dari saya, yang penting setiap malam Selasa ada ditetapkan. Kita harapkan ini mendapat dukungan, hadir semua. Kita sempatkanlah supaya berubah. Dan memang ciri masjid yang betul-betul masjid yang memiliki ketahanan ibadah tergantung kepada majelis ilmu yang dibuka di masjid itu. Coba Bapak lihat, di Medan jadi, di mana jadi. Kalau di masjid itu tetap ada pengajian, insya Allah jemaahnya ramai itu. Insya Allah jemaahnya itu berkualitas itu. Banyak masjid mewah, tapi tidak ada majelis ilmunya, tidak ada majelis pengajiannya. Maaf Pak, mana tahu di sini ada orang-orang kita dari organisasi Muhammadiyah. Kita kalah dengan orang Muhammadiyah. Mana kalahnya?
Orang itu lebih mementingkan majelis taklim daripada yang lain-lain. Orang Muhammadiyah. Kita mementingkan wirid dari yang lain-lain. Kan begitu malam Jumat, Pak. Kita kan wirid malam Jumat. Kalau dibuat nanti malam Jumat keempat pengajian, mudah-mudahan berkurang lah yang datang itu. Betul nggak? Pak ya. Nah, biasanya orang Muhammadiyah enggak. Setiap ada pertemuan harus dibuka majelis ilmu, majelis taklim, pengajian. Kenapa begitu orang Muhammadiyah? Itu kita contoh. Orang Muhammadiyah membuka pengajian melalui guru, mereka tanya, kalau Bapak bilang begini, landasannya apa? Macam mana di Quran, macam mana di hadis? Gitu. Datang pun guru, dilatihnya juga jamaahnya. Kalau dia terangkan ilmu, harus dapat kamu macam mana di Quran. Bapak samain hafalan. Orang-orang Muhammadiyah praktek sholat itu, Pak. Tapi yang tingkat menengah, orang-orang Muhammadiyah, rukun sholat sebanyak 13. Pertama, berdiri. Dalilnya dibacanya ayatnya itu, Pak. Kedua, niat. Dalilnya Quran. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Hafal dia. Kan itu pula niat, Pak. Itu Quran itu. Ya, hadis pun ada. Takbir. Oh, takbir enggak ada di Quran sebagai dalil. Takbir itu dalil merupakan dalil daripada salat. Itu di hadis katanya. Macam mana hadisnya? Miftahus salahut takbir wa takhtimuhu taslim. Itu hadis Nabi, riwayat Bukhari katanya. Pembuka solat adalah takbir, penutupnya adalah salam. Hafal orang itu. Itu kelebihan orang Muhammadiyah. Saya ada memasuki jemaah Muhammadiyah satu, mengisi pengajian di pengajian Muhammadiyah. Terasa benar saya bagaimana mereka memiliki ilmu itu. Pengajian orang itu setiap datang pengajian itu rata-rata bawa pulpen itu, nulis. Nah, jadi kita nggak bawa pulpen kita nanti silakan. Bahkan nanti garis-garis besarnya nanti akan saya tulis, tinggal baca aja Bapak. Insyaallah. Resumenya garis-garis besarnya untuk dibawa pulang. Dan tidak mesti dibayar. Ada pula guru kadang-kadang kesempatan pula lah butuh uang fotokopi. Saya enggak tapi ikan aja cuma itu pengabdian. Jadi itu kita Pak, harus kita sadari itu. Makanya kami pun kebetulan saya dipercaya di Majelis Ulama di Serdang. Ketua umum adalah saudara kita Dr. Arifin Marpaun. Itu ketua Majelis Ulama Kabupaten Deli Serdang. Kebetulan ini dosen di UIN nih. Tapi jauh lebih muda dari saya. Saya tahu diri, dia doktor. Dia S3, saya baru S1, bahkan S campurnya saya kan begitu. S campurnya awak kan. Saya tahu diri. Namun majelis dulu memilih saya sebagai wakil dia, wakil ketua umum, membidangi keagamaan. Nah, jadi keagamaan insyaallah di tangan saya lah itu untuk tingkat kabupaten Deli Serdang. Makanya saya dikirim itu kalau ada penataran kabupaten, provinsi, saya ke sana. Jadi kami di Majelis Ulama mendiskusikan ini. Bagaimana kita membantu masyarakat? Nah ini, kembangkan ilmu ini. Dijawab, macam mana lu membantunya, nggak ada peminat, kata yang satu. Betul pula. Makanya sampai sekarang kegiatan kami untuk mengadakan pengajian-pengajian baru sebatas perusahaan-perusahaan. Seperti di Indomie, saya masuk di Indomie dulu, tapi tahun 2020 ini nggak ikut lagi saya. Saya di Labuan Deli, saya menggantikan giliran itu. Jadi kami pun dari Majelis Ulama, bagaimanalah memotivasi umat Islam ini supaya tidak lagi dibilang sekolah, bagaimana caranya supaya bertambah ilmu. Bukan
bukan kami tuduh tak berilmu, bertambah. Bapak-bapak sekalian, ilmu ini Pak, yang disebut ilmu sesuai dengan ilmu pendidikan. Pertama, ini dosen ini, ada namanya kognitif, ada namanya afektif, ada namanya psikomotorik, begitu kan? Bahasa kita, ilmu itu ada pengetahuan. 2 kali 2 berapa? 4. Itu pengetahuan, bisa dihafal. Ada namanya pemahaman. Pemahaman ini berawal dari pengetahuan, tahu dulu baru paham. Banyak orang tahu tapi tak paham. Tapi orang yang paham sudah tahu. Kan begitu Pak. Pemanya kita berbicara mengenai sholat lah dulu. Syarat sahnya sholat 6. Rukun sholat 13. Yang membatalkan sholat 6. Hafal ini, tahu ini semua. Sholat kawan. Bisanya yang bersangkutan tidak tahu sholat si kawan itu batal. Sementara dia sujud, ujung kakinya dia tekuk. Taunya dia sujud itu rukun. Sujud kawan asal-asalan, begini ujung kakinya. Berarti dia tidak paham, tapi dia tahu. Nah, karena nanti akan diterangkan sujud itu. Sujud adalah rukun sholat. Bagaimana sujud itu? Bagaimana sujud itu? Bukan hadis Nabi, hadis kudusi pula. Ini contoh ini Pak ya. Kata Nabi kita, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah taala, hadis kudusi, idza sajada abdi faqad sajada sab'u arubin minhu. Nabi kita bersabda menyampaikan firman Allah taala. Allah berfirman, apabila sujud hambaku itu harus aktif 7 anggotanya. Hadis kudusi itu. Makanya orang yang sujud harus aktif 7 anggota. Mana 7 anggota itu? 1 muka, 2 dan 3 tapak tangan, 4 dan 5 lutut, 6 dan 7 ujung kaki. Ujung kaki. Jadi kalau tekuknya begini ujung kakinya jadinya, berarti enggak sempurna sujudnya, enggak sah sujudnya, enggak sah sujudnya, enggak sah sholatnya. Inilah pemahaman. Kita kan cerita ilmu kan, ilmu itu ada pengetahuan, ada pemahaman. Baru ilmu itu ada namanya psikomotorik, dorongan, terdorong untuk mengamalkan apa yang diketahui. Jadi kalau orang yang berilmu insya Allah akan tahu, insya Allah akan paham, insya Allah akan terdorong untuk melakukan apa yang sudah dia ketahui dan dia pahami. Inilah yang belum dapat. Ada kita hanya sebatas tahu, ingat, tapi tidak paham. Makanya perlu kita buka pengajian untuk mendapatkan pendalaman-pendalaman. Bapak-bapak sekalian, kalau kita berbicara mengenai majelis ilmu ini Pak, sebetulnya majelis ilmu ini ditanya apakah hukumnya membuka majelis ilmu sebagai suatu pengajian, apa hukumnya? Jawabnya wajib. Wajib kita Pak mengadakan pengajian, mengikuti pengajian, wajib. Cuma wajibnya ini ada 2. Kalau ilmunya ilmu yang menyangkut dengan ibadah, fardu ain, wajib kepada setiap orang Pak. Inilah ini, kita mengaji seperti ini, mau mendalami, mau memperbaiki, meningkatkan ilmu tentang sholat dan ibadat, wajib kepada setiap orang. Fardu ain, beda dengan ilmu umum, itu wajib juga. Tapi fardu kifayah, contoh ilmu pertanian. Ini kan banyak petani kita. Kalau nggak ada satu di sini ahli pertanian Pak, berdosa kita semua. Siapa ahli kita? Untung ada si bapak yang sudah berpengalaman dari dulu. Kalau nggak berdosa semua ini. Ilmu pertanian ya Pak ya. Tapi kalau ilmu agama kepada setiap orang wajib. Jadi menuntut ilmu umum yang bermanfaat Pak. Makanya dibilang Nabi kita pun di hadis itu bukan ilmu agama saja, bukan ilmu umum saja. Yang dibilang Nabi apa aturannya?
idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min salasin sadaqatun jariyatun wa ilmun yantafi'u bihi wa waladun shalih yad'u lahu bil khair. Lalu meninggal seseorang, putuslah amal kepadanya yang datang dari dirinya kecuali satu, sadaqatun jariyah wakafnya. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Bukan dibilang nabi ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama sangat bermanfaat. Ilmu dunia pun ada yang bermanfaat, ada yang enggak. Bermanfaat semua ilmu. Jadi ilmu agama wajib kepada setiap orang. Kalau ilmu umum wajib kifayah, satu-satu kampung minimal atau satu-satu dusun. Ini yang belum tersosialisasi secara umum, belum betul kita pahami. Baru datang lagi hukumnya. Wah, Nabi tegas bilang, kata Nabi kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata Nabi, hadis Nabi itu, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Wajib. Cuman enggak dibilang Nabi wajib tiap malam, makanya kita pun enggak ngaji tiap malam loh. Malam Selasa aja Pak. Oh, sempat tiap malam pula macam mana nanti di rumah kan? Pokoknya wajib. Jadi kalau begitu kita ini yang duduk ini di sini memenuhi kewajiban. Itu dari sudut hukum. Baru dari sudut fadilahnya. Apalah Pak kelebihan majelis ilmu seperti ini? Menurut Bapak apalah keuntungannya, apalah kelebihannya? Banyak Pak. Kita hadis Nabi aja lah kita ambil. Satu, kata Nabi kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim menulisnya di dalam kitab hadis Sahih Muslim. Imam Muslim mengutip dari sahabat-sahabat beruntut sampai kepada sahabat-sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik lah yang mendengarnya langsung diucapkan Nabi. Apa kata Nabi? Ini janjian yang sangat menggembirakan ini. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillahi hatta yarji'. Kalau cepat dibaca, man talaba fi talabil ilmi wa yakhruju min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya berniat pergi nuntut ilmu, dan pergi dia memang menuntut ilmu dengan cara bagaimanapun menuntutnya, balik dia ke rumah, dia itu dihukum seperti orang yang sabilillah. Jadi nasabilillahnya Bapak meniat kemari. Jadi tolonglah Bapak berniat setiap malam Selasa habis menjelang maghrib sebelum azan, bismillahirrahmanirrahim, saya duduk ke masjid kami, Masjid Al-Ikhlas, ini menuntut ilmu sebagaimana disampaikan Nabi, setara dengan sabilillah. Jadi lebih lama di sini, lebih lama kita di sabilillah. Itu jelas dibilang Nabi. Jadi bapak-bapak hadir kemari termasuk saya. Saya pula enggak menuntut, tapi menebarkan, menyampaikan. Lain pula nanti bagi saya. Tidak sama. Bisa besaran dari saya tergantung kepada niat, tapi bisa juga lebih kecil sama saya tergantung juga kepada niatnya, kan begitu. Harus bisa menjaga diri. Kalau bapak-bapak enggak ada ancaman, asal pergi ada niat sudah. Sabilillah. Bagi saya yang kemari sebagai guru, awas salah niat. Salah niat, oh kesana ini niat, oh hapus. Oh niat ikhlas menyampaikan ilmu agama Tuhan, baru sama kita. Bagi saya ada ancaman, bagi bapak-bapak enggak. Ini satu. Kedua, saya ingin berdiskusi dengan bapak-bapak. Kalau ditanya, Pak, mana lebih baik, ilmu atau harta?
berlogika dulu, baru nanti saya terangkan nasnya. Mana lebih baik, ilmu atau harta? Ya Pak, ilmu atau harta? Ya Pak, ada orang mengatakan lebih bagus harta. Oh, dengan harta dapat semuanya katanya. Ada orang mengatakan lebih bagus ilmu. Bapak-bapak, macam mana menurut bapak-bapak? Yakin Pak? Lebih bagus, lebih baik ilmu. Ya Pak ya. Ragu su Bapak. Harta pula ya. Lebih bagus harta. Kalau kita punya harta banyak, insya Allah akan dapat ilmu banyak. Apakah kalau kita punya ilmu banyak juga akan dapat harta banyak? Insya Allah juga. Pertanyaan saya ini lucu ini. Mirip dengan mana duluan ayam dengan telur ayam? Iya Pak, mana duluan ayam dari telur ayam Pak? Ayam betina maksudnya. Mana duluan Pak? Mirip itu kan Pak? Menjawab ini begini Pak. Keluarlah hadis Nabi. Manakah lebih baik ilmu dari harta? Ada sebuah hadis menjawab ini. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri, sanadnya ditulis oleh Imam Abu Dawud, rawinya. Nabi bersabda, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya gudang ilmu, kata Nabi, pintunya Ali. Kata Nabi, dipujinya Ali. Karena sahabat Khulafaur Rasyidin yang 4 ilmu, Ali kelebihannya ilmu, Utsman kelebihannya kaya harta, Umar kelebihannya wibawa dan kekuatan. Masing-masing punya. Jadi menyentil inilah Nabi kita. Dia bilang, Ali lah pintu ilmu, gudangnya saya, pintunya Ali. Kalau kamu ingin ilmu, lewat Ali semua, kira-kira begitu. Rupanya orang-orang Quraisy yang gak Islam itu iri. Diangkatnya si Ali anak semalam, kira-kira begitu. Ayo kita uji yuk. Kita coba apa benar itu gudang ilmu. Pakat orang Quraisy 10 orang. Macam mana mencobanya, mengujinya? Ayo kita jumpai Ali gantian. Satu hari. Tak tanya satu pertanyaan. Kalau nanti jawabnya sama, goblok itu. Tapi kalau jawabnya beda-beda, betullah Ali itu adalah gudang ilmu. Berangkatlah bapak pikir nomor 1. Ketoknya Ali ke rumah. Assalamualaikum, ya Ali bin Abi Thalib. Saya, ada apa? Saya mau bertanya Ali, apa itu? Mana lebih baik ilmu dari harta? Kalau ilmu, harta, ya udah pasti lebih baik ilmu lah, lebih bagus ilmu lah, kata Ali. Oh, kenapa? Orang berilmu, ilmunya melihara dia sendiri, melihara dia. Orang berharta, tapi harta itu orangnya yang memeliharanya. Kalau kita berilmu, Pak, ilmu itu melindungi kita, memelihara kita. Tapi kalau kita punya harta, malah kita yang memelihara harta itu. Makanya banyak orang berharta nggak tidur dibuatnya. Tapi orang berilmu nyenyak dia begini, ya kan, tenang. 1 sampai 10 jawaban berbeda-beda. Jawaban kedua, datang orang kedua. Ali, mana lebih baik ilmu dari harta? Dijawab Ali, lebih bagus harta. Alasannya, kalau ilmu dikasihkan sama orang alias diajarkan, ilmu awak bertambah dalam, bertambah. Tapi kalau harta awak kasih sama orang, harta itu yang ada itu berkurang. Betul nggak Pak? Sampai 10 jawaban. Nomor 3 dan 8 kita buka nanti habis Isya. Ini Pak ya. Inilah ilmu itu. Saya ingin memotivasi bapak-bapak supaya kita cinta ilmu.
Jadi demikianlah dulu Pak Bilal kita. Kali ini sesi yang kedua seperti disampaikan bahwa kita tanya jawab. Boleh. Minggu depan insya Allah supaya lebih efektif dan efisien kita tulis. Kita sediakan kertas sama pulpen supaya lebih efektif. Untuk hari ini insya Allah bisa langsung ditanyakan nanti. Insya Allah. Pada Ustaz, kita persilahkan. Terima kasih Pak. Lanjutan yang tadi, kejadian waktu masih hidup Nabi kita beserta Ali bin Abi Thalib tadi Pak. Dibilang Nabi, saya gudang ilmu, bahasa Arabnya ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya gudang ilmu, alilah pintunya. Kan kata Nabi, cemburu orang Quraisy, ayo kita uji. Diujilah. Sudah tadi 2 orang datang. Pertama tadi, Ali, mana bagusan ilmu dari harta? Bagusan ilmu lah. Alasannya, kalau ilmu pula, kau yang melihara, dia melihara kamu. Tapi kalau harta, kamu yang jaga dia, melihara dia. Itu. Yang kedua, Ali datang lagi yang kedua. Mana lebih baik ilmu dari harta? Ya bayan ilmu lah. Alasannya apa? Apa tadi nomor 2 Pak? Harta lebih baik. Alasannya, kalau ilmu kita dikasih orang alias diajarkan, ilmu kita bertambah. Tapi kalau harta kita dikasih orang, harta itu berkurang. Itu alasan yang kedua. Baru alasan yang ketiga, datang lagi. Ilmu mana Ali, mana lebih baik ilmu dari harta? Ya baik ilmu lah kata Ali. Alasannya apa? Harta itu berasal warisan dari Korun yang ingkar kepada Tuhan. Tapi kalau ilmu itu asalnya dari Nabi dan dari ulama. Jadi diwarisi, maksudnya diturunkan ke kita. Jadi sumber harta dari Korun dulu katanya. Makan Korun itu kan taunya kita. Ingkar, mengaku Tuhan pun dia katanya Tuhan. Jadi kalau harta berasal dari orang yang ingkar, kalau ilmu berasal dari ulama, bahkan dari Nabi. Tentu menerima yang datang dari Nabi lebih baik daripada menerima yang datang dari Korun, kan begitu. Itu. Baru yang berikutnya, datang lagi yang kelima ini ya, keempat. Yang keempat datang lagi. Pertanyaan sama. Ayah Ali, mana lebih baik ilmu dari harta? Ali tetap jawab, lebih baik harta. Alasannya apa? Innal alima yad'u qalbahu litidran wal mal yad'u lahu liqiswati. Bahasa Arabnya, sungguh ilmu cenderung membawa yang memilikinya akan lembut hati. Orang-orang berilmu biasa lembut hatinya. Tapi kalau harta, orang-orang yang berharta itu cenderung lebih keras hatinya. Banyak kalau orang-orang kaya yang seluruhnya dia cukup sama dia, sebentar sunat, diam kau, ku bayar kau nanti. Apapun bisa dibayar. Ya Pak, keras. Betul-betul. Itu yang keempat. Baru yang kelima, datang lagi orangnya. Quraisy juga ini, suku Quraisy. Karena suku Quraisy ini di Makkah sana termasuk kasta tinggi lah itu. Kalau kita di Indonesia nggak ada kasta-kasta kan. Quraisy itu termasuk kasta tinggi. Dia tanya lagi kepada lagi. Hai Ali, mana lebih baik ilmu dari harta? Ya lebih baik ilmu lah. Alasannya apa? Oh, innal mala yad'u ilan nar wa taratan yad'u ilal jannah wa annal ilma kulluh yad'u ilal jannah. Bahasa Arabnya, sungguh harta itu
cenderung membawa orang ke neraka, sedikit yang dibawanya ke surga. Tapi kalau ilmu, lebih banyaklah membawa ke surga. Itu yang kelima. Panjang lagi Pak ya, 5 lagi nanti minggu depan. Ya Pak ya, saya bawa kitabnya sekalian. Begitu. Jadi inilah dulu dari saya Pak. Kita bincang-bincanglah dulu habis sisa ini. Saya berharap minggu-minggu yang akan datang, saya lebih senang ini rame-rame saya Pak. Apalagi banyak ibu-ibu. Saya lebih senang sama ibu-ibu dari bapak-bapak. Itu kodrat saya sebagai manusia. Iya Allah. Ya, tapi kan ada larangan pula, batasan kan, terbatas itu baru diberi tabir kan begitu. Jadi inilah dulu dari saya Pak. Insya Allah malam-malam Selasa depan kita masuk ke inti persoalan. Sebagaimana arahan dari guru kita, ke toharoh dulu. Karena ini termasuk landasan. Cuman sebelum saya tutup begini Pak, tolong nanti kita usahakan baca Quran dulu. Saya kasih PR dulu Bapak-bapak yang muda-muda, yang tua-tua nggak usah lagi lah. PR-nya apa? Nanti dibuka Quran surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itulah Pak ujung surat Al-Kahfi ayat 110 itu penutupnya lah itu. Jadi enggak payah carinya, buka surat Al-Kahfi tengok ekornya ujungnya gitu lah ya. Ini ayat ini sangat penting. Ayat ini menggambarkan kalau kita ingin ketemu Allah mendapat ridho, resepnya harus punya 3 ilmu. Kita akan ketemu Allah, pasti. Cuman ada yang ketemu, dia nampak zatnya. Tapi lebih banyak ketemu, tak dia nampak. Dan ketemu dapat siksa, senang, tidak senang, dan ketemu tidak dapat nikmat, senang, itulah surga. Jadi mau dapat ridho Allah menurut Al-Quran harus kita miliki 3 ilmu. Dari mana keluarnya itu? Kan begini, Qul innama ana basyarum mislukum, katakan Muhammad, kata Tuhan kepada Nabi, innama ana basyarum mislukum, saya serupa dengan kamu, sama-sama manusia biasa. Kata Nabi, Allah menyuruh Nabi kita supaya merendah hati kepada kita umatnya. Katakan Muhammad kepada umatmu itu bahwa kamu sendiri manusia biasa. Cuma bedanya, ini bedanya, cuma bedanya apa? Oh, Muhammad dapat wahyu, itulah Quran, kita enggak. Kan itu beda kita dengan Muhammad. Oh, tangannya punya tangan dia, punya perut dia, lapar dia, ngantuk dia, sama. Tapi dia dapat wahyu, kita enggak. Itulah perbedaan. Baru di ujung, faman kana yarju liqa rabbih, maka man barang siapa, yarju berharap. Barang siapa yarju berharap bertemu Tuhan mendapat ridho, falyakmal amalan soleh, dia harus beramal soleh. Jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Berlandaskan ayat ini Pak, karena dibilang Tuhan barang siapa berharap, rojak bahasa Arabnya, siapa berharap, sifat berharap ini sama kita harus ada. Kita harus berharap Pak, harus mengharap, tapi mengharapnya kepada Allah.
Jangan harapkan pada manusia. Terhina kita, Pak. Kita harus bersifat berharap, memiliki sifat berharap. Sifat berharap ini, Pak, dipelajari dalam ilmu tasawuf. Gitu. Baru kita harus beramal soleh. Beramal soleh ini, Pak, harus beribadat. Bagaimana supaya bisa beribadat? Harus punya ilmu fikih. Nah, ini dia, Pak. Dari sini datangnya itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Orang yang tidak mensyirikkan Allah harus ada ilmu tauhid. Berlandaskan ayat inilah, Pak, kita ini, Pak, kalau mau dapat ridho Allah harus punya ilmu tasawuf, punya ilmu fikih, dan punya ilmu tauhid. Tauhid landasannya. Ibarat rumah, tauhid, pondasi dan tanahnya lah itu. Kalau enggak ada pondasinya, tanahnya enggak jadi rumah itu. Baru fikihnya ilmu tentang mengatur yang lahir, yang zahir, yang nampak. Bagaimana sholatnya, bagaimana hajinya, prakteknya, itu di fikih lah itu. Baru harus ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf mengatur masalah hati. Urusan tasawuf, urusan hati itu. Urusan fikih, tata cara beribadah. Ilmu, tata cara beribadah. Urusan tauhid tadi pondasi adalah iman. Bila kita memiliki ilmu yang tiga ini, insya Allah kita bertemu Tuhan nanti dapat ridho yang kekal abadi. Jannatun Naim, surga Jannatun Naim. Makanya mari kita buka pengajian ini menuntut ilmu ini. Bagi saya tadi sudah diarahkan dulu ilmu fikih dulu. Ada juga baiknya nanti sesekali ambil ke ilmu tasawuf sedikit. Akhlak itu termasuk tasawuf. Cuman kulitnya tasawuf. Jadi inilah dulu bapak-bapak dari saya. Sekarang kita berbincang-bincang, bila perlu sampai jam 10 pun nggak persoalan itu. Saya tadi sebelum maghrib sudah ngecas tadi. Ditantang kita, insya Allah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Pak ya. Silakan Pak Bapak. Silakan yang insya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak. Ini masalah jual beli. Ya, dalam jual beli itu sudah pasti ada satu biar masuk ke situ. Ya, dalam jual beli ini tentunya berkaitan dengan uang, Pak Ustadz ya. Uang. Buah-buahan. Atau money atau pulus lah bilang kan orang Arab bilang, Pak ya. Jadi pengalaman saya begini, Pak. Jadi adalah konsumen saya yang membeli barang saya jual beli kereta, Pak ya. Jadi konsumen ini maaf cakap orang kita non muslim. Udah oke, udah deal, kami berembuk lah ke rumah dia. Setibanya di situ, di situ ada tempat maaf cakap di situ jual babi panggang, Pak ya. Nah, jadi saya bingung juga saya, Pak, mau saya masuk, saya orang muslim, sementara uangnya itu pasti uangnya udah pegang babi tadi, Pak ya. Jadi yang satu pertanyaan saya, Pak ya, bagaimana tanggapannya, Pak ya, mengenai uang itu? Apakah uang itu dibilang uang haram, tapi namanya uang haram itu nggak ada, Pak ya? Ataupun dibilang uang itu harus disama, sementara kalau disama pasti hancur, Pak, uang itu, Pak ya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, katanya orang bilang kalau nyimpan uang itu ditaruh di yasin, taruh di tempat kaleng ada yasinnya. Jangan dekat-dekat, Pak ya. Bagaimana itu, Pak, hukumnya itu, Pak? Coba didekatkan, ini terangkan sedikit, Pak. Coba nanti, Pak, nomor 2. Ya, nomor 2 itu, Pak, itu masalah uang katanya ditaruh di celengan atau di tempat di kaleng itu, Pak ya. Itu katanya harus di tempat ada yasinnya, kata gitu, Pak. Bagaimana hukumnya itu, Pak? Yasin katanya. Jadi itu saya, Pak. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Kurang jelas karena bergema kali itu, Pak ya. Kalau tanpa ini macam mana, Pak? Ya gitu aja. Oh iya, ini satu ini aja lah, Pak. Makasih, Pak.
Yang pertama tadi Bapak jualan di suatu tempat, ada di situ jual BPK. Maklumlah masuk ini, bahkan jual beli mereka membeli buah ke bapak, kasih bapak buah, kasihnya uang. Pertanyaan kan itu Pak ya, uang ini apakah uang ini kalau sempat pula uang kertas disamak nanti, wah meriah ini ya Pak ya. Kalau uang logam oke-oke aja lah Pak ya. Kalau uang logam aja Pak yang diterima, macam mana pula bapak kita ini hanya dapat jual uang logam, kociknya itu Pak ya, kocil itu. Nah begini Pak hukum. Ini hukum menyuci insya Allah di toharoh ini Pak ya. Toharoh itu Pak, satu mandi. Melihat dulu saya bawa. Mandi ini ada dua. Mandi wajib, mandi sunat. Kan begitu Pak. Mandi wajib Bapak lah menjawab itu kapan Bapak. Nggak usah saya. Ya Pak ya. Mandi sunat, asal kita berniat mandi sengaja saya, mandi menyucikan diri saya itu sunat Pak. Makanya mau menjelang mandi kita berniat kita Pak. Niat yang sunat ya Pak ya. Supaya berpahala mandi itu. Ini mandi. Baru yang kedua Pak, wudu. Nah ini wudu untuk sholat dan ibadah-ibadah lain. Ketiga, menyuci. Bahasanya toharoh. Toharoh ini Pak ada dua pula. Kenapa ada dua? Karena najis itu Pak ada tiga macam. Ada namanya najis mughalladhah, najis berat. Ada namanya nomor dua najis mutawassithah, najis pertengahan. Ada namanya najis yang ketiga najis mukhaffafah, najis ringan. Kalau najis berat, inilah yang disamak tuh Pak. Kalau najis pertengahan atau najis ringan, udah cuci aja, hilang baunya, warnanya, udah selesai. Tapi najis berat ini harus disamak. Nah, bagaimana hukum menyamak? Ini petunjuknya hadis Nabi Pak. Nah, ini yang ditanya ke sana ya Bapak, ini macam mana yang menanya itu? Cuman mana yang disamak? Ini sekarang ya kan Pak ya. Begini Pak. Hadis Nabi itu yang menjadi landasan hukum mensamak. Kata Nabi, idza wulighal kalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'u marratin ihdahunna biturab. Rahul Bukhari. Kalau dijilat anjing atau babi, dua Pak, dijilat anjing atau babi perkakas kamu, cuci 7 kali. 7 Pak. Salah satu cuciannya dengan air yang bercampur tanah. Katakanlah siram 7 kali, tapi satu siraman dengan air yang bercampur tanah. Kata Nabi. Itu yang dibilang Nabi, kalau dijilat anjing atau babi perkakas kamu, ya cuci 7 kali. Salah satu dari yang 7 itu pakai air bercampur tanah. Kata Nabi, datang ulama, diteliti ulama. Sebagusnya air yang bercampur tanah itu yang kedua atau keempat atau yang ketiga, yang keempat, yang kelima atau yang keenam sebagusnya. Jangan yang terakhir. Itu ulama itu. Yang pertama pula jangan juga, jangan yang pertama, yang terakhir. Karena kan yang pertama itu nanti enggak begitu terbantu karena belum dia ngamblur istilahnya di dalam dulunya. Yang pertama air biasa dulu. Kedua baru air bercampur tanah. Gosok-gosok. Ketiga baru air bersih, 4, 5, 6 bersih. Jangan coba-coba Pak yang terakhir pakai air tanah. Bahasa lomak Bapak nanti ke rumah. Itu petunjuk Nabi. Ini disebut menurut bahasa kita sama. Nah, kasus Bapak ini menurut hukum Islam datang kaidah innallaha yatawallas sarair
wa nahnu nahkumu bidzawahir, kata Nabi. Hanya Allah yang tahu hukum yang tersembunyi. Kita yang tahu dan yang kita hukumkan adalah yang nyata. Kalau nyata memang di uang itu, uang limpul umpamanya 50.000, nampak bapak di situ memang ada darah, bekas darahnya yang kering. Oh, ini dia lah ini, apa boleh buat disamak, Pak? Boleh buat disamak lah, Pak. Tapi kalau tak ada, hanya bekas-bekas, tidak dihukumkan, Pak, sama kita yang tersembunyi. Itu Allah yang menghukumi itu. Kuncinya, Pak, ada bukti. Atau Bapak cium? Iya, Pak. Iya. Mengetahui kenajisan itu menurut agama kita, imma bi launuha, kadang dengan warna, atau birih, dengan baunya. Nah, ini dia, Pak. Air itu pun kuncinya, air itu tetap suci kecuali berubah warna atau berubah bau. Kalau berubah warna, berubah bau, teliti. Berubah warnanya kenapa? Oh, kena gincu, air bersih tapi tak lagi menyucikan. Ya akan kita terangkan nanti, Pak, ya. Karena air itu ada air yang suci menyucikan, ada air yang suci, ada air yang mustakmal, ada air yang najis. 4 macam air itu. Jadi yang untuk wudu, untuk mandi wajib, Pak, itu harus air yang suci menyucikan. Jangan Bapak mandi dengan air kelapa walaupun 1 tong air kelapanya. Itu yang suci aja itu, nggak bisa menyucikan. Iya, Pak, ya. Sambil minum, Pak. Ini suci menyucikan nih, Pak. Karena hanya melewati seringan ya, Pak, ya. Jadi itu dia, Pak, ya. Jawabnya pertanyaan Bapak. Karena kita udah tahu memang dia jual di dua itu. Iya, Pak. Dipegang, uangnya dipegang juga. Iya, Pak. Masalahnya itulah, Pak. Ada nggak buktinya kena uang itu? Begitu, Pak. Bukti, ya. Warnakah, baukah? Nggak salah itu Bapak cium. Untuk memastikan. Ini kenapa harus terbukti? Kan begitu. Ada hadis Nabi. Kita cerita hadis, ya. Kata Nabi kita, inna syaitana yuwaswisu ma fi budurikum hatta yuwaswisu fi sudurikum sawaun min wudu'ikum, kata Nabi. Hei sahabatku, setan itu memang jahat, mengganggu-ganggu, membuat was-was, khawatir di pikiran kamu. Kalau kamu berwudu, saking jahatnya setan itu, bisa masuk dia ke dubur kamu, duduk dia di rambut yang ada di dubur kamu. Semualah pula ditempati setan nih. Sehingga ada orang dia wudu kayak terasa buang angin, ya, Pak, ya. Itu setan. Jangan hukumkan itu, kata Nabi, kecuali ada bukti. Jangan hukumkan itu batal kecuali ada bukti. Ditanya sahabat, apa buktinya ya Rasulullah? Kau kalau bunyi kan bukti, kalau dicium kan bukti, makanya Bapak cium. Gitu. Itu dia, Pak, ya. Saya balikkan sama Bapak kalau Bapak cium kan begitu. Artinya mari kita yakinkan, kalau nggak ada bukti, Pak, nggak usah kita was-was. Agama kita ini nggak berat, Pak, nggak ringan, sedang, tapi jangan diringan-ringankan. Nah, itunya masalahnya, Pak, ya. Alhamdulillah, Pak. Udah puas kira-kira, Pak? Baru yang kedua tadi, tabungan. Oh, Supaya aman uangku taruh yasin. Atau lembar itu taruh sebelah yasin dong. Itu hukumnya bagaimana? karena tuyul itu takut sama yasin, kan begitu. Yang lebih ganas justru gondoruo. Kalau tuyul nggak apa-apa kali, ya. Begini, Pak. Sebetulnya dalam Quran
Wal Qur'anu syifa'u wa rahmah. Quran itu syifa, jadi obat. Quran itu rahmat. Quran itu mengusir setan. Quran itu mengusir jin. Wah, luar biasa Quran itu. Betul, Pak. Tapi bukan tulisannya, Pak. Yang bisa mengusir itu, setan itu diusir bila seseorang itu menguasai Quran itu, dia baca, dia hayati. Oh, itu enggak akan bisa diterobos setan. Kalau kertas itu ditulis pakai tinta, wah, koyak-koyak setan itu pun itu. Tuyul dia kalau mau dia kan, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang membuat kayak gitu, Pak, mari kita yakinkan bahwa ayat Quran itu dibaca, diyakini, diamalkan, ini yang bisa jadi benteng segala-galanya. Kalau ditulis di kertas enggak. Makanya kalau Bapak pergi ke rumah sakit bersalin, di ruang bersalin itu di dinding itu ayat kursi besar-besar. Ya Pak ya. Bahkan ada rumah kita ditulis di pintu itu sebelah dalam ini nama-nama Ashabul Kahfi. Quran itu untuk apa dia bilang? Tangkal. Tangkal apa? Setan. Bukan gitu nangkalnya, Pak. Dibaca, diamalkan. Enggak takut setan itu sama tulisan tuh. Enggak takut dia itu, malah diketawainya kan. Tapi boleh juga kita tulis untuk mengingatkan kita ke ibu-ibu yang mau bersalin itu, dia udah ngok begini ngedon-ngedon, nampaknya ayat itu bacanya. Ini itu kan aja, Pak. Nampaknya itu tulisannya kan terbacanya, masuk ke hatinya. Kalau hanya itu tok, itu yang di dinding sana, enggak takut. Itu semua untuk mengingatkan kita, membantu kita. Namanya Pak, media untuk diamalkan, alat untuk diamalkan. Jadi barang siapa yang membuat kayak gitu, tergantung, Pak. Tergantung. Kalau dia buat ke situ, dia menganggap, oh, supaya kami yang menjaga kota ini dan yang buka kota ini tetap membaca ini, bagus. Tapi kalau dalam hati dia supaya terusir setan, tidak benaran itu, Pak. Tidak benaran itu, Pak. Cuman apakah itu syirik? Oh, tunggu dulu. Kita enggak gampang-gampang memponis seorang syirik ya, Pak ya. Karena syirik itu menyangkut hati. Bagaimana hati dia membuatnya ke situ? Jadi katakanlah itu, Pak, tidak bermanfaat sebetulnya kayak gitu. Yang bermanfaat justru diamalkan dan dibaca, paling tidak dibaca, dipahami, diyakini, diamalkan. Kalau itu jamin, Pak, menjadi benteng kuat itu. Kalau dihafal, diperhatikan, diyakini, jadi benteng segala-galanya. Tapi kalau hanya tulisannya itu hanya sebatas mengingatkan kita dan mengingatkan orang. Oh, biar takut orang kata dia. Boleh-boleh aja nakut-nakuti orang, bisa, Pak. Nakut-nakuti dalam arti mewaspadai, karena kita ini disuruh waspada, ya Pak ya. Atau juga bisa saja nampak orang itu pakai yasin supaya tertarik orang, menarik orang pula, bisa juga. Jadi kembali kepada niat, Pak, karena tidak ada larangan tegas seperti itu. Mari kita berwaspada, menjaga niat kita untuk melaksanakan seperti itu. Salahkah itu? Tidak salah, cuman janggal. Salahkah itu? Tidak salah, cuman janggal. Janggalnya pula yang untuk diamalkan, dibaca, tahu ditaruh aja situ. Aturan bisa dibaca orang kan dibaca orang, ayo kunci lah pula dia kan. Satu hari dia dikunci, kan janggal itu. Makanya di rumah pun Bapak baca Quran jangan pakai kunci, Pak. Kayak ginilah yang bisa ditarik-tarik. Tolong ini jangan pakai kunci ya, Mas ya. Kunci nanti itu pajangan itu. Demikian ya, Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Bapak-bapak sekalian, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita bicarakan, kita bahas di majelis kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Seperti hadis Nabi, ilmun yantafi'u bihi. Dan saya berharap lebih ramai kita lebih bagus. Alhamdulillah. Marilah kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهما واسعا فإنك أنت خير العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا مردودا ولا محروما. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل أولادنا من الصالحين والصالحات واحفظهم من كل الممنوعات والمحظورات إنك أنت خير الحافظين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, syukurillah. Setelah doa tadi, maka selesailah rangkaian acara pengajian malam Selasa kita, dan insyaallah ini akan istiqomah di minggu-minggu berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib.